lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kita, kesempatan untuk melanjutkan semua kegiatan kita. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup kita sepanjang hari ini. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Tanda kasih Tuhan tetap menyertai kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu berikanlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ayat ini terambil dari 2 Samuel 10 ayat 12. Saudara-saudara, kata-kata itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Joab, yaitu panglima perang bangsa Israel, ketika melihat ancaman yang begitu besar dari musuh-musuh Israel pada waktu itu. Kata Joab, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Kata-kata ini merupakan sebuah doa dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan atas apapun yang akan terjadi ketika berperang melawan musuh-musuh Israel, yaitu bangsa Amon dan sekutu-sekutunya yang ada di sekitar negeri Israel. Saudara-saudara, mengapa terjadi perang antara bangsa Israel dan bangsa Amon dan sekutu-sekutunya? Itu adalah karena ada provokator-provokator, yaitu petinggi-petinggi bangsa Amon yang memutarbalikkan maksud baik Raja Daud yang mau menyampaikan rasa turut berbelasungkawa atas meninggalnya sahabat baiknya, yaitu Raja Nahas. Rasa simpati tersebut disampaikan oleh Raja Daud kepada anaknya, yaitu Hanun, melalui utusannya untuk menyampaikan rasa belasungkawa tersebut. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Raja Daud mau menyampaikan rasa simpati kepada Raja Hanun, Raja Amon. Tetapi maksud baik ini diputarbalikkan oleh pembantu-pembantu Raja Amon tersebut, dengan mengatakan bahwa utusan-utusan Raja Daud itu bukan mau menyampaikan rasa simpati, tetapi kedatangan mereka adalah untuk memata-matai negeri mereka, dan pada akhirnya mereka akan menyerang bangsa kita, kata pembantu-pembantu Raja Hanun. Sangat disayangkan saudara-saudara bahwa Raja Hanun langsung percaya atas provokasi yang didengarnya, lalu mengambil keputusan yang sangat gegabah. Pertama-tama,
Dia mempermalukan utusan-utusan Raja Daud itu dengan menangkap mereka, mencukur janggut mereka separuhnya, lalu memperlakukan mereka, membuat mereka setengah telanjang. Perbuatan tersebut adalah merupakan suatu penghinaan dan merupakan suatu pelecehan yang sangat besar terhadap utusan-utusan Raja Daud itu. Sekaligus itu juga merupakan penghinaan atas Raja Daud sendiri. Menurut budaya pada waktu itu, pencukuran jenggot separuh merupakan suatu penghinaan, dan pemotongan pakaian separuh juga adalah merupakan penghinaan yang sangat besar. Tindakan Raja Hanun itu, perbuatannya itu, perbuatan yang keji itu, justru menimbulkan rasa takut pada dirinya sendiri. Dia bukannya minta maaf kepada Raja Daud, tetapi karena dihantui oleh rasa takut oleh perbuatannya sendiri, Raja Amon malahan mengerahkan tentaranya dan menyewa tentara-tentara bangsa lain untuk mengepung dan menyerang bangsa Israel dengan sejumlah tentara yang kira-kira berjumlah 33.000 orang. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berjaya mengalahkan Raja Amon dan sekutu-sekutunya. Malahan peperangan itu mengakibatkan perpecahan di antara bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Mereka semua menjadi berantakan karena pertolongan Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Saudara-saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari 2 Samuel 10 ini? Yang pertama adalah perang antara bangsa Israel dan bangsa Amon dan sekutu-sekutunya itu terjadi karena hasutan dari para provokator, dan provokator-provokator itu adalah orang-orang dekat Raja Amon sendiri. Yang menjadi sumber masalah ialah Raja Hanun langsung percaya kepada kata-kata pembantu-pembantunya tanpa menyelidiki terlebih dahulu tentang kebenaran kata-kata mereka itu semuanya. Saudara-saudara, hal yang buruk bisa juga terjadi bagi kita dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Ketika setiap hari kita dibanjiri oleh berbagai informasi dari media sosial, dari televisi, dari koran-koran, dan dari sumber-sumber yang tidak menentu, kita terima berbagai macam informasi. Oleh karena itu, saudara-saudara, supaya kita terhindar dari bahaya informasi yang kita dengar dari berbagai sumber, seharusnya kita menyaring semua informasi itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sokrates, filsuf bangsa Yunani, yaitu saringan 3 lapis. Saringan pertama adalah kita harus bertanya, apakah berita itu benar? Kemudian saringan yang kedua ialah, baikkah berita itu bagi saya dan bagi orang lain? Kemudian saringan yang ketiga ialah, bergunakah berita itu bagi saya dan bagi orang lain? Apabila saudara-saudara salah satu dari ketiga saringan itu tidak lolos, maka kita seharusnya mengabaikan, tidak mempedulikan berita yang kita terima. Dan kalau kita melakukan saringan itu, kita akan terhindar dari bahaya yang akan menghancurkan kita. Pelajaran yang kedua dari perikop ini ialah, katanya, kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara-saudara, dalam situasi wabah COVID-19 pada waktu sekarang ini,
kita terlalu banyak mendengar berita-berita dari berbagai sumber. Dari mana-mana kita mendengar berita, orang terpapar, orang meninggal, bahkan berita-berita tentang pemakaman yang sangat menyedihkan kita. Dulu kita hanya mendengarkan atau mendapat berita sakit dan kematian dari lingkungan kita, atau dari sahabat-sahabat kita, dari kerabat-kerabat kita. Tetapi sekarang saudara-saudara, kita dipenuhi dengan berita-berita yang menyeramkan dari berbagai sumber. Ayat ini memberikan semangat kepada kita di tengah-tengah semua berita yang menyeramkan itu. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jangan takut saudara-saudara, dan marilah kita saling mendoakan dan saling menyemangati dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. COVID-19 ini tidak akan tinggal selamanya bersama dengan kita. Dan marilah kita menaati seluruh protokol kesehatan, karena dengan taat itu kita akan terhindar dari bahaya yang mengancam kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan marilah kita saling mendoakan, saling mengasihi menghadapi masalah COVID-19 ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami tetap bersemangat menghadapi hari-hari kami, dan kami saling menguatkan sesama kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBKP Pondok Gede. Tuhan kiranya menguatkan seluruh anak-anak Tuhan di jemaat Pondok Gede. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan di jemaat ini, agar tetap bersemangat melayani dan mampu menyemangati anak-anak Tuhan semuanya. Secara khusus kami berdoa untuk penetua yang kami kasihi, yaitu penetua Emeritus NJ Sembiring dan keluarganya. Berkatilah keluarga ini, berkati kesehatan penetua NJ Sembiring dan keluarganya, agar kesehatannya semakin sempurna setiap hari. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, agar Tuhan menolong dan memberikan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan untuk anak-anak Tuhan di gereja Pondok Gede. Tuhan kiranya mendengarkan doa kami ini, karena kami memohonnya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom.